3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh merupakan nikmat yang patut kita syukuri bersama, dan sudah menjadi kelayakan bagi kita untuk senantiasa
memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah diberikannya kepada kita itu. Di mana teramat banyak nikmat itu untuk bisa kita hitung. Dan di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat iman dan kesehatan. Adalah nikmat yang sangat utama bagi kita, sehingga dengan itu kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu mendirikan ibadah salat Jum'ah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, teladan utama kita, yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di antara konsep dasar yang diajarkan kepada kita tentang penciptaan manusia adalah sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mengabdi adalah beribadah. Mengabdi adalah membuktikan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana ibadah itu dengan ibadah itu kita dapat menunjukkan dengan sebaik-baiknya bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berusaha melaksanakan amal solih sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam balutan amal jama'i. Karena berjamaah itu adalah keniscayaan bagi orang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbul ladzina yaqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Mereka itu seakan-akan suatu bangunan yang tersusun kokoh. Setiap manusia bisa memilih untuk sendiri. Namun tentu saja semasa hidupnya mungkin dia hanya akan dipusingkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Bertahan untuk tetap mampu berdiri. Setiap manusia juga dapat memilih untuk mengikuti fitrahnya sebagai makhluk sosial, memilih untuk hidup bersama dengan orang lain, berjamaah, untuk jatuh bangun, melewati kehidupan yang begitu terjal. Meskipun dia yang memilih sendiri bisa berlari secepat mungkin hingga meninggalkan sekumpulan orang yang memilih jatuh bangun bersama-sama dalam jamaah, namun selalu ada sebuah titik yang tak pernah mampu dilewati setiap orang yang berlari sendirian, yaitu ketika sampai pada sebuah lubang besar di mana ia terjebak sendiri tanpa ada orang lain yang dapat membantunya. Hingga sekumpulan orang yang berjalan perlahan itu dengan perlahan tapi pasti melewati seorang yang memilih takdir hidupnya untuk berlari sendiri. Kita memang dapat memilih untuk menikmati indahnya Islam sendirian, berkhalwat dengan Allah setiap saat. Kita memang dapat memilih untuk menegakkan Islam begitu kokoh pada hati kita sendiri, mencintai Islam untuk kita seorang,
lantas melangkah dan menatap jauh ke depan, bahwa ia akan melangkah ke surga suatu hari nanti. Sekilas sendirian memang jauh lebih mudah. Namun kita perlu tahu bahwa bersama-sama dalam jamaah itu akan jauh lebih indah. Alhamdulillah, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Karenanya harus kita sadari bersama bahwa amal jamaah adalah memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dengan amal jamaah itu, yang pertama, kita dapat menjaga kadar keimanan kita. Pemahaman tentang iman, yaitu al-imanu qaulun wa amal, yazid wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan yang kadang bertambah juga kadang berkurang. Nah, dengan amal jama'i kita dapat senantiasa saling mengingatkan, saling membantu, saling menjaga agar jangan sampai di antara kita terjebak dalam lubang kenistaan sendirian tanpa ada yang menyelamatkan. Rasulullah SAW bersabda, yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah itu bersama jamaah. Bahkan dalam hadis yang lain beliau bersabda, al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Berjamaah itu adalah rahmat, dan berfirqah-firqah, berpecah-pecah, itu adalah adab. Dengan amal jamaah kita dapat saling memotivasi untuk bersama-sama menjadi lebih baik dengan meningkatkan amal soleh kita secara bersama-sama. Kemudian dengan amal jama'i kita dapat meningkatkan efektivitas dalam beramal soleh. Kita dapat bekerja dan saling melengkapi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita untuk merapatkan barisan dan menguatkan bangunan umat Islam ini. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah merintahkan wal takun, dan jadilah di antara kalian ummatu yad'una ilal khair, umat yang menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemunkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata umat dalam ayat ini, maka ini merupakan indikator bahwa beramal dalam menyuruh kepada yang ma'ruf dan menjaga kepada yang munkar itu hendaknya dilakukan secara berjamaah, tidak dilakukan secara sendiri-sendiri. Setiap kita pasti punya kelebihan masing-masing, dan dengan amal jama'i kita akan saling bisa melengkapi. Jadi kalau dalam ayat yang awal tadi itu, orang yang berperang di jalan Allah dalam sofan, dalam barisan yang teratur, itu sebagaikan bangunan yang kokoh, ka'annahum bunyanun marsus, maka seolah-olah di antara kita ini ada yang bisa berfungsi sebagai
pondasi, ada yang berfungsi sebagai tembok, ada yang berfungsi sebagai atap, ada yang berfungsi sebagai pintu, jendela, dan seterusnya. Dan itulah fungsi kita dalam jamaah. Karena tidak mungkin kita bisa menjalani kehidupan kita, menjalankan tugas-tugas kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu secara sendiri-sendiri. Apalagi kita ketahui di luar sana orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan itu juga berjamaah. Mereka juga membentuk barisan, mereka juga membentuk kelompok-kelompok, yang dengan kelompok-kelompok itu, dengan semakin banyak anggotanya, dia semakin berani. Tadi pagi dalam kultum yang disampaikan Pak Tony tadi pagi itu sempat menyinggung di mana akhir-akhir ini lagi marak sebagaimana diberitakan tentang kelitih, ya. Keliling kulit getih. Itu kan sebuah kemunkaran yang mereka itu lakukan secara berkelompok-kelompok. Nah, kalau kita hanya sendiri, selalu beramal secara sendiri-sendiri, kita berpecah-pecah, tidak mau hidup dalam jamaah, maka bersiap-siaplah untuk menyambut kekalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kemungkaran secara berjamaah. Naudzubillah, naudzubillah. Lalu yang ketiga, dengan amal jamaah itu kita dapat menyelamatkan kita dari api neraka. Menjaga diri untuk senantiasa berjamaah dan beramal jamaah dengan orang-orang yang salih dapat menumbuhkan cinta kita kepada sesama kita. Dan itulah yang dapat menjadikan kita terselamatkan dari ancaman siksa api neraka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, ketika orang-orang mukmin selamat dari neraka, demi jiwaku yang ada di tangannya, ada seorang di antara kalian yang paling semangat menuntut kepada Allah, mendatangkan kebenaran dari kalangan orang mukmin yang masih di neraka. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, mereka dahulu berpuasa, sholat, dan haji bersama kami. Lalu dikatakan kepada mereka, keluarkan orang yang engkau kenal. Maka kemudian diharamkan mereka dari neraka. Karenanya marilah, senyampang kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak saudara-saudara kita dari kalangan orang-orang yang salih untuk memberikan pertolongan kepada kita untuk dapat memengaruhi kita kepada kebaikan. Apalagi Rasulullah SAW juga pernah bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung pada bagaimana agama teman dekatnya. Dan selain dia memberikan pengaruh baik kepada kita ketika kita mempunyai teman-teman yang solih, maka kita akan sangat berharap di akhirat nanti orang-orang solih itulah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Pernah suatu ketika seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang? Lalu Rasulullah menjawab dengan pertanyaan balik, kau sudah menyiapkan apa hingga engkau bertanya seperti itu? Lalu
Si Arab Badui tadi menjawab, aku belum menyiapkan amal apa-apa ya Rasulullah, selain aku mencintaimu. Kemudian Rasulullah SAW tersenyum sambil menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka selama kita menjaga hubungan kita, cinta kita kepada saudara-saudara kita, sesama orang-orang yang salih, maka saat itulah kita juga menanam harapan untuk bisa mendapatkan syafaat dari saudara-saudara kita, orang-orang yang salih itu di akhirat nanti. Jangan sampai kita sebagaimana yang terjadi pada Uqbah bin Abi Mu'aid, yang lebih memilih teman, yaitu sebagaimana yang masyhur dalam sebuah kisah, dia lebih memilih Ubay bin Khalaf sebagai teman akrabnya daripada menjaga keimanannya, sehingga penyesalannya diungkapkan dan dicatat dalam Al-Quran, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, wahai celaka aku, sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tawahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ikhwati fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu prinsip dalam kehidupan kita dalam surat Al-Asr, di mana dinyatakan dalam firman-Nya, wal 'asr, demi asar, innal insana lafi khusr, bahwa setiap manusia itu merugi kecuali illal ladzina amanu, ke orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan saling menasihati kepada kebaikan dan kebenaran dan kesabaran. Maka adalah sebuah kewajiban bagi kita semua agar tidak tergolong dalam kelompok orang-orang yang merugi. Marilah kita terapkan dalam kehidupan kita apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengajak saudara-saudara kita menunjukkan kepada kebenaran dan kesabaran, serta menjauhkan dari berbagai bentuk kemungkaran yang sebagaimana pada ayat yang disampaikan pada khutbah pertama tadi, ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma ansur ikhwanana alladhina yujahiduna fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana alladhina yujahiduna fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.